Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat takdir dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersua lagi, kita dipertemukan kembali di malam Jumat ketiga. Mudah-mudahan berkumpulnya kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mengantarkan kita semua kepada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, yang mereka di sana membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan bukan hanya membaca, yatadarasunahu, mentadarus Al-Quran, mempelajari, berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu, kecuali kata Rasulullah pasti akan turun kepada mereka yang pertama as-sakinah, ketenangan, ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rahmah, rahmat dan kasih sayangnya, wa haffathumul malaikah, dan akan dinaungi, diberi perlindungan oleh para malaikat, sekaligus didoakan oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan para malaikat akan menyebut nama mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka fi man indah, di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, bahasan yang kita sedang bahas, yang sedang kita lalui adalah surah At-Tariq, yang mana pada pertemuan di bulan yang lalu kita sudah membahas sampai ayat ke-10. Insyaallah malam ini kita akan membahas mulai ayat 11 sampai ayat terakhir, ayat ke-17. Hadirin ikhwatul iman, silakan yang membawa mushaf untuk dibuka mushafnya, atau di HP-nya biasanya ada, bisa dibuka, ataupun yang sudah hafal tentu bidhahril qalbi gitu ya, dibaca dengan hati, dari hati dalam arti dari hafalannya. Kita baca dari ayat 1 lagi supaya lebih banyak huruf-huruf dari ayat Al-Quran yang kita baca. Surat At-Tariq. Surat At-Tariq itu surat ke berapa ya? 86 ya, surat ke-86. Enggak. Kalau mushaf Madinah halaman 591. Kalau mushafnya mushaf yang standar Madinah halaman 591, di sebelah kanan ya kalau tidak salah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sad'. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca dibalas dengan kebaikan yang Allah lipat gandakan dengan 10 kebaikan sebagaimana beliau sampaikan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadirin ikhwatu iman, pada pertemuan sebelumnya kita membahas ayat 1 sampai ayat 10 yang mana Allah Subhanahu wa taala di bagian pertama yang saya jelaskan tersebut menjelaskan tentang pentingnya kita mengingat masa lalu kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita di masa lalu dalam keadaan lemah, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perlindungan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap jiwa, setiap manusia
Bahkan seluruh makhluk di dunia lamma 'alaiha hafid, semuanya ada yang memberi perlindungan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita pula untuk memperhatikan dari mana kita berasal, bahwa kita ini berasal dari air yang hina, air yang memancar, yang keluar dari tulang punggung dan taraib, tulang iga, yang nanti Allah Subhanahu wa taala mampu untuk kembalikan lagi, dihidupkan kembali di akhirat, yaitu di hari tublas sarair, seluruh isi hati akan diperlihatkan. Maka saat itu ketika seluruh isi hati kita diperlihatkan, apalagi perbuatan anggota badan kita yang sembunyi dalam hati saja Allah perlihatkan, baik itu niat baik, sebaliknya juga niat buruk, apalagi perbuatan-perbuatan mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, dan anggota tubuh kita semua pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Bahkan sekali lagi isi hati kita pun Allah perlihatkan. Ini disebutnya ya kias aula gitu ya. Jadi yang sembunyi saja Allah perlihatkan, as-sarair yang ada di dalam hati, apalagi amal-amal perbuatan yang nampak, yang dilakukan oleh anggota badan kita, oleh lisan kita. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa yang akan menjadi saksi dari diri kita nanti di hari penghisaban adalah anggota badan kita sendiri. Tangan dan kaki akan berbicara, menjadi saksi. Kalau perbuatan kita baik, maka tangan dan saksi dan kaki itu akan memberikan kesaksian yang baik. Tapi kalau hidup kita diisi dengan keburukan-keburukan, maka tangan dan kaki itu akan bersaksi, yang menjadi saksi yang memberatkan kehidupan kita. Sekali lagi, lebih dari itu, yang tersembunyi pun, yang tidak ada saksinya pun sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perlihatkan. Yauma tublas sarair, maka pada hari itu famalahu min quwwatin wala nasir, kita sudah tidak ada daya upaya lagi, bahkan pada hari itu tidak akan ada penolong seorang pun kecuali amal diri kita masing-masing. Hadirin ikhwatu iman, itu yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan ayat ke-11. Nah, hadirin ikhwatu iman, sesudah Allah Subhanahu wa taala menutup dengan penggambaran tentang hari akhirat, di ayat yang ke-11 ini Allah memulai lagi paragraf baru. Ya, memulai lagi kabar yang akan Allah sampaikan itu dengan sumpah. Jadi kan biasanya kalau kita menyampaikan sesuatu, sumpahnya cukup di awal. Ini Allah bersumpah lagi di ayat ke-11 dan ayat 12 untuk menunjukkan bahwa yang akan Allah sampaikan itu perkara yang penting lagi, sehingga Allah menganggap penting agar kita memperhatikan apa yang akan Allah sampaikan, sehingga Allah bersumpah kembali. Was-sama'i dzatir raj'i, kata Allah, demi langit yang memiliki perputaran. Wal ardi dzati sad'i, dan demi bumi yang memiliki pembelahan. Itu kalau diartikan kata per kata. Hadirin ikhwatu iman, sumpah Allah ini ya terkait dengan apa yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kita bergantung kepada dua hal ini. Yang pertama, was-sama'i dzatir raj'i, demi langit dzatir raj'i yang memiliki perputaran, yang memiliki pengulangan-pengulangan. Ya, dimaksud pengulangan-pengulangan di sini hadirin ikhwatu iman, menurut para ahli tafsir termasuk Ibnu Abbas misalnya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud pengulangan di sini adalah hujan, air hujan. Jadi demi langit yang memiliki air hujan, yang air hujan itu selalu berputar,
Dzatir raj'i, memiliki pengulangan-pengulangan. Pengulangan bagaimana? Sebab hadirin ikhwatu iman, air yang ada di langit itu adalah air yang dulu berada di bumi. Air yang ada di langit itu adalah air yang dulu menguap, kemudian disimpan di awan, kemudian turun, kemudian disimpan di bumi, mengalir ke laut, terus berputar seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut di ayat ini Dzatir Raj'i, yang memiliki pengulangan karena sifat hujan itu seperti itu. Lebih khususnya hadirin ikhwatu iman, Allah menghendaki kita untuk memperhatikan peristiwa turunnya hujan, karena kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari hujan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan Allah menjadikan waja'ana kulla syai'in hayyun. Allah menjadikan dari air itu atau dengan air itu segala sesuatu hidup. Allah jadikan dengan air itu segala sesuatu hidup, termasuk manusia. Manusia itu 2/3 bagian tubuhnya adalah air. 2/3 bagian tubuhnya adalah air. Maka seharusnya kita merenungkan kebutuhan kita kepada air. Nanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di surat Luqman di ayat terakhir bahwa Allah lah yang menurunkan hujan. Tentu perintah memperhatikan air hujan ini bagi kita orang-orang yang berpikir bukan hanya memikirkan perputaran air, tapi siapa yang membuat hukum atau sunnah yang menjadikan air ini terus berputar. Sebab pada hakikatnya apa yang ada di alam semesta ini adalah ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat hujan, ketika kita minum air misalnya, maka perhatikan air ini dari mana? Tidak lain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikannya ada di hadapan kita dan bisa kita minum. Wasama'i dzatir raj'i. Perhatikan langit, perhatikan hujan, perhatikan air. Lalu Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-12 menyatakan wal ardi, dan demi bumi dzati sod'i, yang memiliki sod'i, pembelahan-pembelahan. Karena lahirnya tumbuhan-tumbuhan, munculnya tanaman-tanaman di muka bumi ini melalui proses terbelahnya sesuatu. Makanya di antara para ulama menafsirkan wal ardi dzati sod'i, demi bumi yang memiliki tumbuhan. Sebetulnya kata sod'un itu dari kata terbelah, terpecah. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu sakit kepala, bahasa Arabnya masdu, dibelah, seolah-olah kepala kita sakit karena ada yang mukul gitu, sehingga seolah-olah terbelah, terpecah kepala kita. Masdu, jadi sakit kepala itu bahasa Arabnya masdu. Maknanya seperti tadi, terbelah, terpecah, seolah pecah kepala kita. Jadi terasa sakit gitu ya. Nah, wal ardi dzati sod'i, dan demi bumi yang memiliki as-sod'i, memiliki pembelahan. Hadirin ikhwatu iman, tumbuhan, tanaman yang kita lihat, yang kemudian kita makan tanaman itu, atau dimakan oleh binatang ternak, yang kemudian nanti binatang ternak itu kita sembelih dan kita makan dagingnya, itu terjadi melalui proses pembelahan. Tanaman melalui proses terbelahnya benih, terbelahnya biji, yang dari sana terbelah juga tanah yang menguburnya. Lalu tumbuhlah tanaman, yang tanaman ini dimakan oleh hewan-hewan ternak. Lalu hewan ternak ini bertelur misalnya. Kalau hewan-hewan yang bertelur, maka telur ini kemudian terpecah dan lahirlah makhluk yang baru. Baik itu angsa, entok, ayam, melalui proses terpecahnya telur.
Lalu untuk hewan-hewan yang tidak melalui proses pecahnya telur, terpecahnya indung telur dan sperma yang tergabung dari jantan dan betinanya termasuk manusia. Yang asalnya embrio itu satu, kemudian terbelah, jadilah ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ada anggota badan yang lainnya. Itu terjadi dari proses pembelahan. Sesudah jadi manusia, terbelah juga jalan keluar yang ada di ibu. Atau kalau melalui proses tidak normal, melalui sesar, dibelah juga. Jadi lahirnya makhluk hidup, tanaman, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini melalui proses pembelahan. Wal ardi dzatis sod'i. Sumbernya dari mana? Sumber hidupnya dari air yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan melalui hujan. Perhatikan kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu lebih dari itu, perhatikan siapa yang menciptakan, siapa yang menakdirkan hal ini terjadi. Itulah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, demi langit yang punya hujan, demi bumi yang punya tanaman. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk menyampaikan perkara penting di ayat ke-13. Tentang apa? Tentang Al-Quran. Bu-ibu, kata Allah, innahu laqaulun fas. Sesungguhnya dia itu, maksudnya Al-Quran, la benar-benar qaulun, ucapan, faslun, yang memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan antara hak dan batil. Makanya Al-Quran di ayat yang lain disebut Al-Furqan. Dari farraqa yufarriqu, artinya memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk menjadi pemutus pemisah. Mana perkara yang benar, mana perkara yang batil, mana perkara yang harus diikuti, mana perkara yang harus dijauhi. Itu makna faslun yang pertama. Qaulun faslun. Hadirin ikhwatu iman, kalau dalam bahasa Arab disebutnya majaz mursal. Qaulun itu kan isi mufrad, artinya satu ucapan. Sesungguhnya dia Al-Quran itu benar-benar satu ucapan yang memisahkan. Maksudnya bukan satu ucapan, tetapi jadi dalamnya banyak ucapan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fungsinya sekali lagi faslun, memisahkan. Lalu hadirin ikhwatu iman, faslun juga artinya selain memisahkan, artinya mengklasifikasi, mengkelas-kelaskan. Makanya dalam pelajaran bahasa Arab yang di ibtidaiyah, di diniyah, apa bahasa Arabnya kelas? Bahasa Arabnya kelas al-faslu. Faslun itu artinya kelas, memisahkan. Bisa juga diartikan merinci. Rincian, ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3. Kemampuan kelas 1 begini, kemampuan kelas 2 begini, kemampuan kelas 3 begini. Tujuan pembelajaran kelas 1 agar bisa ini, kelas 2 agar bisa ini, kelas 3 agar bisa ini. Itu namanya faslun, merinci. Nah, Al-Quran itu kata Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar merupakan ucapan yang merinci. Merinci apanya, terperinci apanya, merinci mana yang benar, merinci mana yang salah, merinci mana yang seharusnya kita ikuti dan kita amalkan, dan sangat rinci, sangat terperinci mana yang harus kita jauhi dan tinggalkan. Maka hadirin ikhwatu iman, karena Al-Quran itu sudah rinci sifatnya, ketika ada pertentangan, ketika ada perbedaan pendapat, baik itu antar pribadi, ibu-ibu dengan suami, bapak-bapak dengan istrinya, saudara dengan saudaranya. Kalau ada pertentangan, maka tempat cara untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah adalah kepada Al-Quran. Gitu kalau perbedaan antar individu. Bagaimana kalau perbedaan antar masyarakat, antar umat, antar pendapat? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul.
Kalau kalian di antara kalian ada pertentangan, ada perbedaan pendapat, farudduhu, maka kembalikanlah perbedaan itu kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang memutus kebenaran itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran sudah rinci. Kalaupun ada yang mujmal, yang perlu diperjelas lagi, ada As-Sunnah. Al-Quran itu sudah terperinci. Di antaranya hadirin ikhwatu iman, rinci dalam hal apa? Termasuk Al-Quran itu rinci dalam menentukan sifat seperti apa yang harus kita miliki. Ibu-ibu, kita ini orang baik, orang buruk. Kita ini orang soleh atau bukan? Jawabannya soleh. Ya, kalau kita menilai diri sendiri, pasti jawabannya kita ini orang baik. Kita ini orang mukmin atau bukan? Pasti jawabannya mukmin, sebab ukurannya adalah diri kita sendiri. Nah, kalau kita ingin tahu kita ini benar-benar mukmin atau akuan sorangan, baru pengakuan diri sendiri, gimana caranya? Kembalikan kepada Al-Quran, sebab Al-Quran sudah merinci. Tadi misalnya kita termasuk orang mukmin bukan? Nya cek jawaban sorangan mah, menurut jawaban sendiri mah kita teh mukmin. Tapi coba kita kembalikan kepada Al-Quran, sebab Al-Quran sudah laqaulun fasl, sudah merinci orang mukmin kayak bagaimana. Misalnya di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang mukmin. Bagaimana sifat orang mukmin? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika disebut nama Allah, hati kita bergetar tidak? Tadi ngaku nama mukmin. Atau lempeng-lempeng saja, kita ngakunya mukmin. Ketika ditanya mukmin, bukan mukmin. Tapi ketika kita kembalikan kepada laqaulun fasl, ukuran yang rinci yang disebut dalam Al-Quran, geningan kudu dipikiran ini. Betul kita teh mukmin atau belum? Atau baru muslim? Sebab tahapannya muslim dulu, tunduk patuh ridho menjadi orang Islam, baru tahapan selanjutnya mukmin. Nah, mukmin itu levelnya lebih tinggi. Makanya disebut oleh Allah mukmin itu hanyalah, dari waktu iman lafaznya juga pakai innama, hanyalah mukmin itu alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Bergetar hati itu bagaimana? Bergetar hati itu bagaimana? Adek-dek gitu atau gimana? Wajilat qulubuhum itu seperti apa? Hadirin ikhwatu iman, kita buat perbandingan. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Wah, zaman baheula. Pernah jatuh cinta? Pernah, pasti pernah. Pernah mengalami menyukai seseorang, sangat suka, sehingga ketika disebut namanya, gimana Bu? Ketika disebut nama orang yang kita suka, bahasa barudak mah ser-seran. Betul tidak? Betul ya, ketika kita menyukai seseorang, ketika disebut namanya pun ada getaran-getaran cinta gitu. Nah, hadirin ikhwatu iman, anggap saja itu sebagai perbandingan. Ketika disebut nama Allah, getaran-getaran itu ada tidak? Sebab orang mukmin itu dalam surat Al-Baqarah, ya di ayat yang lain surat Al-Baqarah Allah sebutkan waladina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu asyaddu hubban lillah, benar-benar sangat cinta kepada Allah, sehingga ketika disebut namanya, nama Allah bergetar. Contoh konkret, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada.
disebut nama Allah. Ada tidak getaran-getaran rindu yang membuat kita segera berwudu, kemudian pergi ke masjid melaksanakan sholat? Atau lewat saja di telinga kanan keluar telinga kiri? Nah, orang mukmin mah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi getaran yang pertama, ya, getaran yang dimaksud yang pertama adalah getaran cinta. Kan hadirin ikhwatul iman, ketika kita jatuh cinta, tadi baru disebut namanya seri we gitu. Ujug-ujug seri tanpa alasan. Mau lewat ke depan rumahnya, semakin dekat, semakin bergetar hati. Ningali sendalna ge kakara ningali sendalna, saya ningali di rumahna, baru melihat sandalnya saja ada apa cirian gitu ya, atau sepedanya atau motornya gitu bergetar, semakin ngadeg deg. Nah, hadirin ikhwatul iman, orang mukmin itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Padahal itu belum ketemu, apalagi nanti ketika bertemu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imanan, bertambah percayanya, bertambah imannya. Nah, barusan tadi kita baca surat At-Tariq dari ayat 1 sampai ayat 17. Ada tidak penambahan keimanan, nambah percaya, atau biasa saja? Biasa gininya. Padahal seharusnya idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ya, ibarat yang tadi ya, disebut namanya, ujung-ujungnya renge, seri, senang, gembira. Mau lewat ke depan rumahnya, tegang, deg-degan gitu. Tiba-tiba dapat surat cinta. Nah, kira-kira bagaimana? Zadathum imanan, percaya langsung bahwa cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, sudah turunkan ayat-ayatnya kepada kita sebagai tanda cintanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Maka apakah bertambah percaya kita kepada Allah? Atau ayat-ayat Al-Quran itu dianggap seperti bacaan-bacaan yang lain yang mungkin tidak terlalu berpengaruh kepada keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ciri orang mukmin itu ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah, kepada Tuhannya bertawakal, pasrah, memasrahkan hidupnya kepada Allah. Hidup dan matiku hanya untukmu, kuserahkan hidupku, kan gitu. Kita kepada orang yang kita cintai, apapun yang diinginkan kita ikuti. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah bertawakal belum? Memasrahkan segala hidup kita. Walaupun diuji tetap cinta. Walaupun banyak kesusahan tetap cinta. Ataukah baru diuji sedikit sudah marah-marah, tidak percaya takdir bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita tidak suka, semuanya adalah kebaikan. Hadirin ikhwatul iman, susah, senang, sedih, gembira, kehidupan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdir kita sejak kita dilahirkan. Maka orang mukmin harusnya yatawakkalun, pasrah, memasrahkan kehidupannya kepada Allah. Ketika diuji dengan kesusahan, bersabar. Ketika diuji dengan kesenangan, bersyukur. Maka kata Rasulullah, ajaban bi amril mukminin, aduh sungguh hebat perkara orang mukmin. Mereka ketika diuji dengan kesulitan, kesusahan, bersabar. Ketika diuji dengan kesenangan, kegembiraan, mereka bersyukur. Ajaban bi amril mukminin.
innahu laqaulun fasl. Nah, hadirin ikhwatul iman, sekarang ketika saya tanya, jadi kita teh mukmin bukan? Kalau lihat standar yang tadi, nah terkedah dijawab. Tidak perlu dijawab. Kita ukur lagi, kembalikan ya nilai diri kita kepada apa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran laqaulun fasl, benar-benar ucapan firman Allah yang sangat terperinci. Hadirin ikhwatul iman, wa ma huwa bil hazl, dan bukanlah dia Al-Quran itu bil hazli. Hazl itu artinya sendagurau, permainan, omongan yang kosong yang tidak ada gunanya. Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran bukan omongan yang ya ketika kita dengarkan tidak ada manfaatnya, tapi dia adalah benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma huwa bil hazl. Al-Quran bukan sendagurau, Al-Quran bukan omongan yang omong kosong. Hadirin ikhwatul iman, beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu ada yang menyebutkan bahwa misalnya sejak dulu sebetulnya bahwa Al-Quran itu apa ya, dulu sempat ada film fitnah dibuat oleh orang Belanda untuk menyudutkan umat Islam. Al-Quran disebut sebagai ayat-ayat kekerasan. Al-Quran disebut sebagai cerita masa lalu. Al-Quran dianggap sebagai bacaan yang tidak ada bedanya dengan bacaan-bacaan sastra yang lainnya. Bahkan ada yang menyamakan Al-Quran sama dengan kitab sejarah. Nah, hadirin ikhwatul iman, tentu hal ini sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tolak dengan ayat ini, wa ma huwa bil hazl. Bahkan ada yang mengatakan bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu bahasa teroris. Nah, akhir-akhir ini beberapa hari yang lalu, ya, beberapa minggu lah mungkin, yang menyebutkan bahwa bahasa Arab itu bahasa teroris. Nah, ini tentu datang dari orang yang tidak paham terhadap Islam, tidak paham terhadap Al-Quran, yang menganggap bahwa bahasa Arab itu tidak ada apa-apanya. Bahasa Arab itu bahkan bahasa teroris. Kalau begitu mungkin bahasa Inggris, bahasa penjajah, bahasa Jepang, bahasa penjajah, bisa kita katakan seperti itu. Tapi kan tidak. Sebab bahasa sekedar bahasa. Nah, Al-Quran sudah Allah bimbing, sudah Allah atur sebagai bahasa ilmu, sebagai bahasa yang akan menyentuh kepada jiwa kita. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cintailah bahasa Arab, cintailah bahasa Arab. Kenapa? Karena ada 3 alasan kata Rasulullah. Li'anni Arabiyun, cintailah bahasa Arab karena bahasa Arab itu kenapa? Aku ini orang Arab. Cintailah bahasa Arab karena 3 alasan. Alasan pertama karena aku, kata Rasulullah, orang Arab. Kalau kita ngaku cinta Rasul, pasti kita akan cinta bahasanya. Ya, misalnya para remaja, di sini nggak ada remaja. Para remaja sangat mengidolakan misalnya artis-artis Korea, sampai bahasa Korea dipakai dalam omongan sehari-hari. Otomatis itu. Ketika kita suka seseorang, contohnya tadi para remaja suka artis Korea, maka bahasanya juga pasti akan disukai dan bahasanya pasti akan juga digunakan. Sebab konsekuensi cinta ya seperti itu biasanya, apa yang yang identik dengan orang yang dicinta itu akan disukai juga. Nah, seharusnya ketika kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bukti cintanya salah satunya adalah kita cinta bahasa Arab. Wali annal Quran Arabiyun, dan alasan kedua karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Kalau kita cinta Al-Quran, maka kita harus cinta juga bahasa Arab. Dan yang ketiga, karena
ahli surga akan berbicara nanti di surga dengan bahasa Arab. Ibu-ibu cinta surga, ingin masuk surga, ingin, maka cintailah bahasa Arab. Kenapa? Karena orang yang masuk surga mah nanti di sana ngomongnya bahasa Arab. Walaupun ya otomatis bisa sebetulnya nanti di sana, tapi bukti sekarang kan yang diminta di dunia oleh Allah itu buktinya. Buktinya apa? Cinta Allah, cinta ya cintailah segala yang dicintai oleh Allah. Salah satunya Rasulullah. Bukti cinta Rasulullah apa? Cintailah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa Rasulullah. Kalau cinta Allah berarti harus cinta juga Al-Quran, karena Al-Quran itu firman Allah dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Maka seharusnya konsekuensi cinta Al-Quran adalah cinta bahasa Arab. Dan kalau mau masuk surga, cinta surga, di surga itu berbahasa Arab. Harusnya kita juga cinta bahasa Arab. Sudah saya diajar gampang, baca saja Al-Quran gitu. Ya untuk ngomong bahasa Arab setiap hari ya susah, karena kita tinggal di Indonesia, tinggal di Jawa Barat. Sunda yang ngomong aku Sunda we tesawios. Karena bahasa Arab kedah cinta kumaha, gimana caranya mengekspresikan cinta kepada bahasa Arab? Bacalah Al-Quran. Usahakanlah ketika membaca Al-Quran itu kita faham. Tidak melalui terjemah sih kalau bisa, sebab beda antara terjemah dengan bahasa Arabnya secara langsung. Ada perbedaan yang tidak bisa diraih oleh orang yang faham bahasa Arab dengan orang yang tidak faham bahasa Arab. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan seperti malam ini, pembacaan Al-Quran, kemudian di malam Jumat yang lain ada hadis dan lain-lain, itu juga merupakan bentuk ekspresi cinta kita kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada bahasa Arab. Sebab di sana dibacakan ayat Al-Quran yang berbahasa Arab, dibacakan ucapan-ucapan Rasulullah yang berbahasa Arab dalam hadis. Maka dengan hadir setiap malam Jumat itu adalah salah satu bentuk bukti cinta kita juga kepada bahasa Arab secara khusus. Wa ma huwa bil hazl. Al-Qur'an itu bukan omongan sia-sia. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak suka kepada Islam, yakiduna kaida, membuat rencana-rencana, membuat upaya-upaya yang menjauhkan umat Islam dari kebenaran. Yakiduna kaida. Dalam tafsirnya disebut yamkuruna bin nas, mereka membuat makar, rencana-rencana jahat untuk menjauhkan Al-Quran. Ya, di dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang kafir itu ya berkata kepada teman-temannya, la tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Hadirin khairat iman, sekali lagi, orang kafir yang tidak suka Islam berbicara kepada temannya, la tasma'u lihadzal Qur'an, jangan dengarkan Al-Qur'an, walghaw fihi, buatlah acara-acara, kesibukan-kesibukan yang menjauhkan dari Al-Quran, la'alakum taglibun. Ini yang harus digarisbawahi, la'alakum taglibun, agar kalian menang. Jadi kalau kalian, kata orang kafir kepada temannya, kalau kalian ingin menang mengalahkan umat Islam, la tasma'u lihadzal Qur'an, jangan dengarkan Al-Qur'annya, jangan fahami Al-Qur'annya. Orang kafir tahu kunci kemenangan umat Islam adalah ketika kita memahami Al-Quran. Sampai mengatakan kepada temannya, la tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi, dan buatlah keributan-keributan, buatlah acara-acara. Maka hadirin ikhwatul iman, upaya orang kafir Quraisy dulu ketika para sahabat berangkat dari rumahnya menuju rumah Al-Arqam bin Al-Arqam untuk mendengarkan ayat-ayat Quran dari Rasulullah, dihalang-halangi. Ya, untuk orang yang miskin sampai dimusuhi,
dijahati, disakiti. Orang-orang yang agak kayanya, orang-orang yang bangsawannya, dibuatlah acara-acara, dipegat, diajak minum, diajak ngopi, mun aya nama meureun diajak futsal, diajak kongko-kongko, ruang riung, tepuguh untuk menjauhkan dari Al-Quran. Jadi dibuat acara-acara. Makanya hadirin ikhwatul iman, di zaman sekarang juga kita lihat melalui teknologi, acara-acara yang paling seru itu sejak maghrib di televisi. Ya, alhamdulillah ibu-ibu di sini kuat gitu. Alhamdulillah lebih memilih hadir di sini daripada manco payunan TV. Padahal acara-acara yang menarik itu jam segini disebutnya juga prime time. Nah, ini upaya orang yang tidak suka Islam untuk menjauhkan. Dulu makan kata orang tua dulu gitu, pada maghrib teh area naos gitu ya. Ya alhamdulillah di masjid-masjid masih ada, tapi acara TV ramai juga. Bahkan ya banyak yang berusaha menjauhkan dari dari sholat, dari membaca Al-Quran. Sebab orang musyrik, orang kafir tahu kunci kemenangan umat Islam adalah ketika masih berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka mereka mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Kalau ingin menang mengalahkan umat Islam, jangan dengarkan Al-Quran, jangan buat mereka nyaman mendengarkan Al-Quran. Wa aqidu kaida, tapi kata Allah aqidu kaida, aku pun membuat rencana. Jadi tetap hadirin ikhwatul iman, ada orang-orang baik, ada orang-orang yang membuat acara-acara, membuat upaya-upaya untuk tetap terus mendekatkan umat Islam terhadap Al-Qur'an. Maka hadirin ikhwatul iman, kita termasuk yang mana? Apakah kita termasuk orang-orang yang dikalahkan gitunya dengan acara-acara, dengan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan dari Al-Quran, atau kita termasuk yang memenangkan Al-Quran? Alhamdulillah, insya Allah kalau ibu-ibu bapak-bapak yang hadir malam ini termasuk orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menjadi ashabul Quran. Maka hadirin ikhwatul iman, Allah menutup surat At-Tariq ini dengan ungkapan famahhiril kafirina. Famahhiril kafirina, biarkan saja orang-orang kafir. Mereka membuat rencana jahat, mereka membuat upaya-upaya menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Mereka membuat acara-acara yang seru untuk menjauhkan umat Islam dari mendengarkan pengajian-pengajian seperti ini. Maka kata Allah, famahhiril kafirina, ya sudah, biarkan saja orang-orang kafir itu. Amhilhum ruwaida, biarkan sejenak. Sebab hadirin ikhwatu iman, hidup di dunia itu hanya sebentar. Nanti di akhirat orang-orang kafir itu bakal tahu bahwa apa yang mereka tentang, apa yang mereka lawan, apa yang mereka perjuangkan itu sesuatu yang sia-sia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kasarobin, seperti fata morgana, seperti khayalan semata. Sesuatu yang mereka kejar-kejar, kekuasaan, harta, kekayaan, ketenaran, sehingga untuk dunia yang seperti itu mereka mengorbankan keimanan. Ya, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, famahhiril kafirina amhilhum ruwaida, biarkan saja mereka menikmati khayalan mereka, biarkan saja mereka menikmati mimpi-mimpi mereka. Wa aqidu kaida, sebab aku, kata Allah, juga membuat rencana. Hadirin ikhwatul iman, jadi kalau disimpulkan hadirin ikhwatul iman, bagian kedua dari surat At-Tariq mulai ayat 11 sampai ayat 17 ini lebih khusus adalah perintah kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran.
Sebab dengan Al-Qur'anlah kita bisa menjadi pribadi yang baik. Sebab kita mengukur bukan dengan hawa nafsu, kita mengukur dengan Al-Qur'an. Kita selalu memperbaiki diri agar sesuai dengan standar Al-Qur'an, bukan standar kita sendiri, apalagi standar orang-orang. Kita mengukur kebaikan kita dengan apa yang sudah disebut dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan Al-Qur'an kita akan mampu menjadi orang-orang yang teguh, orang-orang yang sabar, orang-orang yang kuat ketika digoda, ketika dihadapkan dengan rencana-rencana jahat orang kafir. Berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an. Dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an kita tidak akan celaka. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, yaitu Al-Islam, yaitu Al-Qur'an, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Hadirin ikhwatul iman, itu saja mungkin yang bisa diharapkan, yang bisa disampaikan. Harapan saya mudah-mudahan kita termasuk ashabul Qur'an, orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat, yang nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat diberi syafaat melalui cinta kita terhadap Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.